Ini adalah sebuah kisah nyata yang terjadi di Paris pada tahun 1876. Kesaksian ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dimuat di majalah Ave Maria edisi November-Desember tahun 2011. Estelle Fauquet, seorang pembantu rumah tangga berusia 32 tahun dalam keadaan sekarat. Dia telah menderita tumor sekitar 10 tahun dan sekarang menderita TBC tahap akhir. Karena dia sudah tidak dapat lagi menahan makanan, pada pagi itu dokter berkata, tidak ada gunanya menyiksanya untuk memperpanjang usianya untuk waktu yang tidak lama. Estelle disiksa oleh pikiran bahwa ibu dan ayahnya serta sepupunya yang yatim tergantung penghasilannya yang kecil dan akan sangat berkurang sehingga mereka akan meminta-minta setelah kematiannya. Estelle memohon kepada surga dan bahkan mengirim surat memelas kepada bunda kita. Suratnya diletakkan di gereja bunda kita dari Lourdes oleh seorang kawan, bahwa dia mohon disembuhkan untuk kepentingan orang tua dan sepupunya. Tetapi penyakitnya berlanjut berminggu-minggu. Dokter sudah menyerah. Estelle sekarat. Tiba-tiba setan muncul di kaki tempat tidurnya. Setan itu sangat mengerikan. Dengan ketakutan, Estelle menarik selimutnya ke atas. Tiba-tiba, Santa Perawan Maria yang terberkati nampak di sisi tempat tidurnya. Si setan mundur, menarik korden dan tiang besi tempat tidur, sehingga menambah ketakutan Estelle. Perawan Maria yang terberkati berkata dengan kerasnya kepada si setan, "Apa yang membawa engkau kemari? Tidakkah kau lihat dia menggunakan pakaianku dan pakaian anakku?" Dengan kata-kata bunda, setan menghilang. Diikuti dengan 15 penampakan Bunda Maria, dan pada hari Sabtu, bulan Februari 1876, hari yang dirancang oleh Bunda, Estelle tiba-tiba sembuh seutuhnya. Segera setelah itu terjadi, Estelle menulis tentang apa yang terjadi padanya. Mujizat ini diakui resmi oleh gereja pada tahun 1983. Kamar di mana Estelle melihat setan dan Bunda Maria sekarang merupakan sebuah kapel di sebelah asrama Dominikan. Kapel tersebut setiap tahun dikunjungi ribuan peziarah yang tidak hanya kagum pada mujizatnya, tetapi juga pelajaran yang sangat pribadi tentang harapan dan kematian yang ditegaskan dengan adanya mujizat. Pertama-tama adalah pertanyaan tentang waktu kematian. Waktu di mana setan melakukan usaha terakhir dengan nekatnya untuk menarik jiwa hilang harapan. Kedua, pikiran kita menuju kepada janji Sabtu pertama dari Bunda Karmel untuk menolong di saat kematian dengan semua rahmat yang dibutuhkan untuk penyelamatan mereka. Tetapi mungkin kita sangat terkejut dengan kata-kata tajam Bunda kita kepada setan. "Apa yang kau lakukan di sini? Tidakkah kau lihat dia menggunakan pakaianku dan pakaian anakku?" Pada saat itu, Estelle sedang menggunakan skapulir coklat. Dan Bunda Maria menunjukkan bahwa setan tidak mempunyai hak berada di tempat tidur seseorang yang menggunakan skapulir yang merupakan pakaiannya dan juga pakaian putranya, Tuhan Yesus Kristus. Bunda Maria tidak langsung menyembuhkan Estelle. Pertama-tama dia mengusir setan, kemudian melakukan dua hal yang tidak biasa. Bunda Maria memberikan Estelle kesadaran akan kejahatan dosanya, bahkan yang terkecil sekalipun, membiarkan wanita yang sekarat itu dengan sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Lalu Bunda Maria berkata kepada Estelle bahwa Sabtu depan dia mungkin disembuhkan atau dibawa langsung ke surga. Malam itu, Estelle pasrah kepada keinginan Tuhan. Dia ingat bahwa Tuhan Yesus berjanji Bapanya di surga akan memelihara orang tua dan sepupunya. Pada saat itu, Bunda Maria menampakkan diri lagi dan berkata bahwa karena kepasrahannya, dia akan disembuhkan.
Jika saja kita semua dapat memasrahkan diri kepada keinginan Tuhan yang suci setiap hari, sebagaimana permintaan Bunda Maria di Fatima, berkat-berkat apa saja yang diberikan kepada setiap orang setiap hari. Tetapi setan berusaha setiap saat untuk mematahkan semangat kita, untuk membuat kita bertanya-tanya, membuat kita ragu-ragu dan takut. Tetapi Bunda Maria selalu di samping kita, karena kita menggunakan pakaiannya, dan dia terus-menerus berkata kepada setan, "Apa yang kau lakukan di sini?" Ini adalah salah satu keajaiban terbesar dari pesan Fatima, pesan dari seorang bunda yang pengasih dan penyayang, yang meminta kita untuk mencoba melihat keinginan Tuhan dalam segala hal, pada setiap saat di setiap hari. Dia juga menyimpan kita di sebelah hatinya yang suci, di bawah skapulirnya, melindungi kita dan membimbing kita sepanjang jalan ke surga. Penampakan kepada Estelle dan mujizatnya terjadi di Pellevoisin, sebuah kota di barat daya Paris, tidak jauh dari Tours. Pengakuan tahun 1983 atas mujizat ini oleh gereja mengindikasikan betapa pentingnya devosi skapulir coklat untuk generasi kita. Sebelumnya, kita tak pernah mendengar skapulir coklat dianggap sebagai seragam pelayanan Yesus. Dalam ke-15 penampakannya, Bunda Maria menggunakan skapulir kecil dan mengundang Estelle untuk mencium skapulirnya. Pada saat Estelle mendekat untuk melakukannya, tiba-tiba hati kudus Yesus tampak di atas dasar putih, sebuah hati hidup yang nyata dan mulia. Dan pada saat Estelle menciumnya, dia menyadari hati mulia Bunda Maria berdegup di bawah skapulir seperti hati kita sendiri yang berdetak di bawah skapulir yang kita kenakan. Pada saat itu, Estelle memperoleh pencerahan tentang skapulir sebagai devosi di dalam kesatuan dengan hati kudus Yesus, melalui konsekrasi kepada hati Maria yang suci dan tak bernoda. Tidak heran Bunda berkata kepada Estelle, "Aku mencintai devosi ini. Disinilah aku dihormati." Sekarang kita dapat mulai mengerti mengapa Bunda Maria nampak sebagai Bunda Karmel di penampakan terakhirnya di Fatima, dan juga akhir-akhir ini di Garabandal, Spanyol, yang mengindikasikan keinginannya kepada kita untuk mengenakan skapulir coklat, devosi tanpa kata milik hati kudus Yesus yang memiliki hatinya yang suci. Bunda Maria, aku mencintaimu. Terima kasih Bunda Maria.